Halo Robahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Gimana? Masih suka mengutin puntung rokok di asbak? Sebuah film berjudul X tahun 2022 adalah kelanjutan dari film Pearl yang kemarin saya rangkum. Jadi sebaiknya Anda tonton dulu Pearl, linknya ada di deskripsi. Nah, seperti apakah dan bagaimanakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jeki Cerot. And he will flee from you. I regret to say, I know the powers of Satan firsthand. Berlatar pada tahun 1979, 61 tahun sejak kejadian Pearl, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Maxine yang kabur dari rumahnya dan memilih untuk hidup di jalan Saiton dengan menjadi seorang aktris film biru, yang hal itu tak semata-mata keinginannya sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kekasihnya Wayne yang merupakan seorang produser film amatir. Rencana syuting di pedesaan membuat mereka harus menempuh perjalanan jauh tak sendiri. Di situ juga ada sang kameramen bernama RJ, lalu ada Loren yang bertugas sebagai boomer alias tukang audio, talent pria bernama Jackson, dan talent wanita bernama Lynn yang nampak semangat untuk melakukan syuting ini. Mereka berenam pun mampir di pom bensin untuk mengisi bahan bakar yang pastinya pertalit. Diketahui jika RJ dan Loren ini semacam teman dekat yang punya hubungan spesial, yang hal tersebut terbukti ketika Lynn menggoda mereka berdua. I need to be famous, Wayne. I'm ready for the highlight. Why? Because you got that X Factor. Your little boyfriend's cute. You help him with all his films. Saat sedang membayar itulah kita akan melihat acara di televisi yang menayangkan tentang seorang pendeta tengah melakukan ceramah berapi-api mengenai perilaku umat manusia yang semakin hari semakin barbar dan tak terkendali, bahwa semua ada batasannya dan tindakan yang di luar batas akan ada balasannya. So heed thy warnings and repent before it is too late. Must be bad rep. Just when you thought you'd escape the slaughterhouse. Setibanya di tempat yang dituju, kita akhirnya bisa melihat lagi rumah Pearl yang ada di film sebelumnya, yang mana Wayne langsung turun dari mobil untuk memanggil sang pemilik rumah dan... Punten. Assalamualaikum. We spoke on Tuesday. You remember? About y'all's boarding house. Sempat terjadi sedikit kedegangan. Wayne rupanya sudah membooking sebuah pondok milik si kakek yang setelah dijelaskan, akhirnya mereka semua pun turun dari mobil dan membawa barang-barang mereka ke pondok tersebut. Setibanya di pondok, si kakek cukup terkejut saat melihat Wayne membawa banyak sekali orang tanpa beliau tahu jika tujuan Wayne kesini adalah untuk melakukan syuting film. Namun dengan sedikit cuan tambahan, si kakek pun mengizinkan mereka semua menginap di sini. Tak ingin buang waktu, mereka semua pun langsung syuting dengan Lynn dan Jackson yang melakukan take pertama, sementara Maxine memutuskan untuk niis sendirian pergi ke belakang hutan, yang di situ dia melihat sebuah danau yang kita tahu ada sahabat Pearl alias seekor buaya di hutan tersebut, di danau tersebut. Namun karena Maxine tidak tahu, maka dia pun dengan nyanyian anclub alias terjun ke danau tersebut untuk berenang dengan gaya silanglang.
Sementara itu di pondok mereka masih melanjutkan syuting dengan skenario seperti yang sering Anda tonton, yakni Jackson menjadi seseorang yang mobilnya rusak dan memutuskan untuk meminta pertolongan pada Lynn yang seorang pemilik rumah. Lantas Jackson pun diajak masuk ke dalam rumah untuk sekedar menawarkan minum, tetapi di situ Lynn tiba-tiba membisikkan sesuatu, yakni ikutlah denganku sebelum ayahku pulang. Nah, barulah perhelatan akbar pun dimulai. Puluhan ribu jiwa telah dibantu dari pemirsa untuk saudara-saudara kita meraih harapan baru. Mari bersama peduli dan berbagi. Salurkan bantuan Anda melalui BCA. Kembali ke Maxine yang baru pulang ibak dari danau. Di situ dia melihat nenek Pearl yang ngagupayan dirinya mengajak Maxine untuk masuk ke dalam rumah, yang mana si nenek Pearl ini dengan baik hati menawarkan segelas minuman dan mengatakan jika Maxine memiliki faktor X yang tidak dimiliki oleh gadis manapun. Sikap aneh nenek Pearl tentu membuat Maxine menjadi risih dan rujit, apalagi ketika beliau menyentuh bagian tubuhnya tepat saat si kakek pulang dari kebun, sehingga Maxine segera keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping. Melihat ada 2 gelas di atas meja membuat si kakek curiga jika ada seseorang yang sudah masuk ke dalam rumahnya, di mana si kakek menganggap jika orang tersebut adalah salah satu laki-laki dari grupnya si Wayne dan mengira jika istrinya yang sudah nenek-nenek digoda oleh salah satu dari mereka. Wayne dan kawan-kawan sendiri pindah lokasi syuting ke kandang bekas peternakan milik kakek dan nenek. Pearl berperan sebagai adik dari Lynn dan mencoba menggoda Jackson hingga pertarungan babak kedua pun dimulai. He's very protective. We shouldn't disturb him. Saat sedang action itulah si nenek rupanya mengintip dari balik jendela, yang setelah adegannya selesai, si nenek pun pulang ke rumah dengan hawa yang besar untuk ingin melakukannya juga bersama sang suami. Tetapi karena si kakek memiliki riwayat penyakit jantung yang sudah sangat parah, beliau pun tidak bisa melakukan hal itu lagi. You know I can't. My heart. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua terlihat berkumpul sambil istirahat untuk syuting esok hari, yang untuk menghilangkan kegabutan, Lynn pun memutuskan untuk ngawih alias ngahaleang sambil diiringi petikan gitar dari Jackson. Si kasetan antai karti jalur nasirik Selesai nyanyi itulah Lauren tiba-tiba nyeletuk ingin ikutan main jadi talent dalam film ini, yang hal tersebut cukup membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali RJ, sang kekasihnya. Rupanya Lauren terinspirasi dengan adegan tadi dan ingin merasakannya juga di depan kamera, yang ketika semua orang menyetujuinya, RJ tentu saja merasa keberatan dan menolak keinginannya tersebut. Well, she's gonna do it whether you like it or not. Heck, look, if she does great, she gets famous, maybe she'll take you with her. Setelah dipapatahan oleh Wayne sang produser, RJ akhirnya mengizinkan Lauren untuk ikut main dengan berperan menjadi karakter baru di film ini dan merelakan Lauren kekasihnya digadabah oleh Jackson sang aktor profesional. Tak rela melihat kekasihnya hampir bersama pria lain, RJ pun cerik di tampian sambil menahan sakit luar biasa yang akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Tapi tiba-tiba, ya, nenek Pearl terlihat sudah ngajanteng tepat di depan jalan keluar, yang ketika RJ berniat untuk mengantarkannya kembali ke dalam, tiba-tiba nenek Pearl menusukkan pisau pada lehernya yang membuat RJ tewas saat itu juga.
Menyadari RJ tidak ada di sampingnya, Loren pun keluar untuk mencari yang kebetulan ada Wayne yang masih terjaga, sehingga mereka berdua memutuskan untuk mencarinya bersama-sama. Sementara Loren pergi ke rumah si kakek, Wayne sendiri masuk ke dalam kandang dan menganggap jika RJ bersembunyi di sana sambil mewek di pojokan kandang, yang mana dia tak sadar jika ada sebuah paku yang membuat kakinya kacugak. RJ, are you in here, brother? Saat kesakitan itulah Wayne melihat ada sebuah lubang dan mencoba untuk mengintipnya, tapi tiba-tiba Loren sendiri mencari RJ dengan bertanya kepada si kakek barangkali beliau melihatnya, namun si kakek justru malah balik bertanya mengenai istrinya yang menghilang juga dan meminta Loren untuk mengambilkan senter lain yang ada di ruang bawah tanah. Found it. Hey, I'm locked in. Dan entah apa maksud si kakek, beliau malah mengurung Loren di dalam sana yang ketika kembali ke bawah, Jackson pun terbangun mendengar teriakan Loren dan keluar untuk memeriksanya, yang justru ada si kakek yang mengaku sedang mencari Pearl, istrinya. Karena kasihan, Jackson memutuskan untuk membantu si kakek dengan menemani beliau mencarinya ke danau. Di sana, Jackson tak sengaja menemukan sebuah mobil tua nyungsep di pinggiran danau, yang mana mobil tersebut merupakan mobil milik si proyeksionis yang ada di film pertama. Tak curiga sedikit pun, Jackson melanjutkan pencarian dan mengira jika si kakek ikut menghilang juga karena senternya ada di atas air. Saat hanyut itulah dia kembali bertemu dengan si kakek yang mengatakan hal-hal tidak masuk akal, seperti menuduh Jackson telah menggoda istrinya, dan beliau pun sekonyong-konyong menembak Jackson hingga tewas saat itu juga. You don't understand what it's like. I can't give her what she wants anymore. Bersamaan dengan itu, si nenek diam-diam masuk ke dalam pondok dan berbaring tepat di samping Maxine. Si nenek rupanya mengagumi Maxine seolah dia adalah dirinya ketika masih muda, yang ketika Maxine berbalik, dia pun langsung menjerit yang membuat Lynn terbangun dari tidurnya. Tanpa curiga sedikit pun, Lynn justru menyusul si nenek sampai ke danau, di mana dia berinisiatif untuk memberikannya selimut, yang ketika Lynn mengajak beliau kembali ke rumah, tiba-tiba empat sudah tumbang, tersisa Maxine dan Loren yang masih terkurung di rubana. Si kakek sempat memotong jari-jarinya ketika Loren berusaha kabur dan menyalakan sebuah televisi yang menayangkan acara Bapak Pendeta agar supaya teriakannya tidak didengar oleh orang lain. Menyadari semua teman-temannya sudah tidak ada, Maxine pun bangun untuk mencarinya, yang justru mendapati si kakek dan nenek sedang menuju ke pondok. Mereka berdua rupanya sadar 100% apa yang telah mereka lakukan, dan sedikit pun tak ada penyesalan dari kata-kata yang diucapkan. Jelas mereka berdua mengalami gangguan mental akibat kejadian dan trauma di masa lalu, yang hal itu bisa Anda lihat di film sebelumnya. Nenek Pearl berkata bahwa dia melihat keistimewaan dalam diri Maxine, semacam faktor X yang dulu pernah dia miliki waktu masih muda. Setelah bertahun-tahun tidak cucus, si kakek yang ingin menyenangkan sang istri pun nekat mengambil resiko untuk melakukannya malam ini juga, dan kegiatan tersebut dilakukan tepat di atas Maxine yang sedang bersembunyi di kolong kasur. Saat sedang ikeh-ikeh itulah Maxine diam-diam melarikan diri dan mendengar suara teriakan dari Loren. Maxine pun membuka kunci pintu rubana supaya dia bisa keluar. Namun apa yang terjadi? Loren malah teriak-teriak tidak paruguh seperti orang panik tak terkendali, yang ketika Maxine menyuruhnya untuk diam dan bersembunyi, Loren malah berlari keluar dan saat sedang menyeret tubuh Loren, secara tak terduga si kakek malah tewas akibat serangan jantung. Dia Maxine segera keluar sambil memegang sepucuk pistol milik Wayne. Namun ketika pelatuknya ditarik, pistol tersebut rupanya tidak ada pelurunya, sehingga si nenek segera mengambil senapan milik si kakek dan bermaksud untuk membunuh Maxine.
Dan ya, akibat tubuhnya yang sudah tua renta dan tidak stabil, Nenek Pearl pun harus terpental dan mengalami patah tulang yang membuatnya tak berdaya lagi. Sempat meminta tolong, Maxine justru menyuruhnya untuk diam, lantas naik ke dalam mobil dan melindas kepala si Nenek Pearl. It'll all be taken from you, just like it was from me. Maxine pun pergi dari sana tanpa memperdulikan apa-apa lagi, dan kita juga akhirnya akan mengetahui jika Maxine adalah anak dari Bapak Pendeta yang sedang berceramah di televisi, yang menurutnya memiliki potensi untuk menjadi orang hebat, malah memilih jalan yang salah. There she is. My beautiful little daughter Maxine. Tak berselang lama, muncullah para polisi yang datang untuk memeriksa, di mana mereka semua benar-benar dibuat terkejut saat melihat kondisi di tempat ini yang seperti lokasi syuting film horor. Padahal iya. She'll find her way home to us. We reckon happen, sure. Dan inilah X tidak pakai hamster. Amat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan syuting di tempat yang jauh, syutinglah di tempat terdekat seperti hotel atau penginapan, tapi tidak pakai kebaya merah. Saya John mewakili sineas penghampurutan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, daging asap Megalodon.